Oke, baik. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Perdana Ramadan dengan NIM D1 S1221113 jurusan Teknik Informatika Angkatan 22 kelas A, pengenalan pola, kelas ganjil. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai unsupervised learning di bab 9 pada halaman 235. Pada slide di halaman 235. Nah, oke. Ini merupakan tugas 4 dari mata kuliah ini. Jadi saya akan langsung coba nge-share slide-nya. Share. Kenapa dia begini, di? Oke, baik. Di halaman 265 ini, pada bab 9. Nah, meskipun sebagian besar aplikasi pembelajaran mesin saat ini didasarkan pada pembelajaran supervised dan hasilnya, disinilah sebagian besar investasi terugi. Sebagian besar data yang tersedia tidak berlabel. Nah, kami memiliki fitur input X, tetapi kami tidak memiliki label Y. Ilmuwan komputer Ian LeCun terkenal mengatakan bahwa jika intelijen adalah kue, pembelajaran tanpa pengawasan akan menjadi kue. Pembelajaran yang diawasi akan menjadi lapisan gula pada kue dan pembelajaran penguatan akan menjadi ceri pada kue. Dengan kata lain, ada potensi besar dalam pembelajaran tanpa pengawasan yang baru saja kita pikirkan. Eh, Oke, baik. Nah, kita langsung pada bagian key means. Nah, pertimbangan data, himpunan data tanpa label yang diwakili pada gambar 9 sampai 92. Kita dapat jelas melihat 5 blok instan algoritma K-means adalah algoritma sederhana yang mampu mengelompokkan data semacam ini dengan sangat cepat dan efisien. Nah, kita bisa lihat ini adalah gambar 92. Mari kita latih klaster
Cluster key means pada himpunan data ini akan mencoba menemukan pusat setiap blob dan menetapkan instance ke blob terdekat. Oke, ini merupakan eh, oke, saya akan coba share codingannya. Akan share codingannya. Oke, ini adalah codingan pada slide tadi. Ini luar. PPT. Kita bagi dua bisa kan? Bisa kayak gitu. Oke. Nah, diperhatikan bahwa kita harus menentukan jumlah klaster K yang harus ditemukan algoritma dalam contoh ini cukup jelas dari melihat data bahwa kita harus diatur ke 5 secara umum, tidak semudah itu. Bukan instans oleh algoritma ini. Nah, tidak boleh samakan dengan label kelas dan klasifikasi. Ingat, instance key means menyimpan salinan label yang instance yang dilatih tersedia melalui variabel label. Variabel instance label. Nah, ini pada image cluster ini hasilnya tas- agak beda. Kita lanjut pada halaman berikutnya. Nah, pada sebagian besar instance jelas diterapkan cluster yang sesuai, tetapi beberapa terutama hidupmu rumit sekali kah? Sebagian besar instance itu punya cluster yang sesuai, tetapi beberapa instance mungkin salah diberi label. Nah, pada codingan saya, tadi samulnya jam berapa? Jadi tadi 20 lewat 5. Berarti lewat 35 lah, 40. Kita coba run ini.
Ini merupakan hasil coding pada contoh di PPT, yaitu memang algoritma kimia tidak berlaku sangat baik ketika gumpalan memiliki diameter yang sangat berbeda karena yang dipedulikan saat menerapkan instance kayak cluster adalah jarak ke centroid. Alih-alih menerapkan setiap instance ke satu cluster yang disebut pengelompokan keras akan berguna untuk memberikan skor per cluster kepada setiap instance yang disebut pengelompokan lunak. Nah, skor dapat berupa jarak antara instance dan centroid. Sebaliknya, itu bisa berupa skor kesamaan seperti fungsi dasar radial Gaussian. Nah, di kelas K-means metode transfer mengukur jarak setiap instance ke FP. Selalu di hati. Oke, kenapa ini bisa error? Skip saja karena lagi agak bermasalah. Sekarang ada di Deki-Means algoritma. Oke, algoritma K-means. Jadi bagaimana cara kerja algoritma? Nah, misalkan kita diberi Android, kita dapat dengan mudah memberi label pada semua instance dan kumpulan data dengan menetapkan masing-masing instance ke cluster yang centroid terdekat. Sebaliknya, jika kita diberi semua label instance, kita dapat dengan mudah menemukan semua centroid dengan menghitung rata-rata instan untuk setiap cluster. Tetapi kita tidak diberi label atau centroid. Jadi, bagaimana kita bisa melanjutkan? Nah, mulai dengan menempatkan centroid secara acak, misalnya dengan memiliki instance secara acak dan menggunakan lokasi sebagai centroid. Kemudian diberi label instance perbarui centroid, label instance perbarui centroid, dan seterusnya hingga centroid berhenti bergerak. Algoritma ini dijamin akan menyatu dan dalam jumlah yang terbatas. Itu tidak akan berosilasi selamanya. Nah, kita dapat melihat algoritma pada gambar 4.9. Oke, kita cari gambar 4.9. Nah, ini yang dimaksud. Kita cari pada codingannya. Dia pada codingannya. Nah, dia di kokohnya tembok hatiku. Oke, meskipun algoritma dijamin untuk menyatu, algoritma mungkin tidak menyatu ke solusi yang tepat. Yaitu mungkin menyatu ke optimum lokal apakah itu atau tidak tergantung pada inisialisasi sentroid. Nah, gambar 95 ini menunjukkan dua solusi sub suboptimal yang dapat disalurkan oleh algoritma jika kita tidak beruntung dengan langkah inisialisasi acak.
Oke, baik. Mari kita lihat beberapa cara kita dapat mengurangi resiko ini dengan meningkatkan inisialisasi sentroid. Nah, ini adalah sentroid inisialisasi metode. Jika kita kebetulan tahu kira-kira di mana sentroid seharusnya berada, misalnya jika kita menjalankan logaritma pengelompokan lain sebelumnya, maka kita dapat mengatur hyperparameter init ke array nampi yang berisi dasar sentroid dan mengatur n underscore init ini. Bagian besar contoh jelas ditugaskan ke klaster yang sesuai, tetapi beberapa contoh mungkin salah diberi label, terutama di dekat batas antara klaster kiri dan klaster tengah. Memang algoritma K-means tidak berperilaku sangat baik ketika gumpalan memiliki diameter yang sangat berbeda karena yang dipedulikan sangat menetapkan instance ke klaster adalah jarak ke sentroid alih-alih menetapkan setiap instance ke satu klaster yang disebut pengelompokan keras akan berguna untuk memberikan skor per klaster kepada setiap instance yang disebut pengelompokan lunak. Skor dapat berupa jarak antar instance sentroid. Sebaliknya, itu bisa berupa skor kesamaan seperti fungsi dasar, radial, Gaussian di kelas K-means metode, transfer yaitu mengukur jarak dari setiap instance ke setiap sentroid. Visualisasi metode ini yang tadi ya. Kita masuk di K-means algoritma. Sudah kayaknya ini deh. Sudah ini. Visualisasi. Kita langsung di akselerasi K-means dan mini batch K-means. Akselerasi. Nah, kita ke bagian coding. Ada beberapa sejarah pendek yaitu pada tahun 2003 Charles Elkan mengusulkan peningkatan penting pada algoritma K-means yang mempercepat proses dengan mengurangi perhitungan jarak yang tidak perlu. Elkan memanfaatkan triangle inequality dan melacak batas atas dan bawah jarak antara data dan centroid. Algoritma ini digunakan secara default oleh K-means di scikit-learn. Dan meskipun bisa diubah ke metode asli dengan mengatur parameter algoritma full, hal ini jarang diperlukan. Selain itu, pada tahun 2010, David Scully mengusulkan varian lain dari K-means yang menggunakan mini batch sebagian kecil data. Nah, pada setiap iterasi yang mempercepat algoritma hingga 3 atau 4 kali lipat. Peningkatan ini juga memungkinkan algoritma untuk bekerja dengan dataset besar yang tidak muat di memori, dan Skitlan telah mengimplementasikan metode ini. Ini contoh codingan yang di PPT itu, yaitu sepanjang buku catatan ini kita N underscore ini tidak di setel saat membuat estimator mini batch dimensi. Saya secara eksplisit menyetelnya EN init sama dengan 3 untuk menghindari peringatan tentang fakta nilai default. Untuk hyperparameter ini akan berubah dari 3 menjadi auto di scikit-learn.
1.4. Tidak jauh berbeda dengan hasil di PPT dengan di codingan saya. Pada gambar 9.6, mini batch Skimmins memiliki inersia yang lebih tinggi daripada Siemens kiri, tetapi jauh lebih cepat kanan, terutama saat K-nya meningkat. Oke, kita masuk pada bagian finding optimal the number of cluster. Jadi sejauh ini kita telah mengatur jumlah klaster K menjadi 5 karena dengan melihat data bahwa ini adalah jumlah klaster yang benar. Namun secara umum tidak akan mudah mengatur K, dan hasilnya mungkin sangat buruk jika kita mengaturnya ke nilai yang salah. Seperti yang kita lihat pada gambar 9.7 ini, ya kita bakalan cari ini dia gambar 9.7 pada PPT dan ini pada kuningan saya. Nah, gambar 9.7 ini adalah pilihan buruk untuk jumlah klaster. Ketika K-nya terlalu kecil, klaster terpisah digabungkan ke kiri. Dan ketika K-nya terlalu besar, beberapa klaster dipotong menjadi beberapa bagian kanan. Oke, kita mungkin berpikir bahwa kita bisa memilih model dengan inersia terendah. Bukan. Sayangnya, tidak sesederhana itu. Inersia untuk K sama dengan 3 adalah 653,2 yang jauh lebih tinggi daripada K5, yaitu 211,6. Tetapi dengan K sama dengan 8, inersia hanya 119,1. Inersia bukanlah metrik kinerja yang baik saat mencoba memilih K karena harus menurun saat kita meningkatkan K. Memang semakin banyak gugus yang ada, semakin dekat setiap instance ke asteroid terdekatnya. Oleh karena itu, semakin rendah inersianya, mari kita plot inersia fungsi K pada gambar 9.8. Ini adalah apa, gambar 9.8 pada slide. Nah, dan ini adalah gambar inersia pada koordinat saya. Gambar 9.8 yaitu memplot inersia sebagai fungsi dari gugus K. Kurva sering mengandung titik infleksi yang disebut siku. Ini dia. Oke, kita coba jelas pada pertanyaan saya. Inersia cenderung inersia cenderung menurun seiring bertambahnya K, tetapi penurunannya melambat setelah titik tertentu. Grafiknya membentuk pola seperti lengan, dan titik siku-siku atau elbow biasanya menunjukkan nilai K yang ideal. Misalnya, pada K sama dengan 4. Nah, di bawah nilai ini hasilnya buruk, dan di atasnya peningkatan tidak signifikan. Namun, metode elbow ini masih kasar. Pendekatan yang lebih akurat adalah menggunakan Silhouette score, yaitu rata-rata Silhouette koefisien semua data. Nilainya berkisar dari -1 hingga 1. Semakin mendekati angka +1, semakin baik data berada dalam klasternya. Skitlearn menyediakan fungsi Silhouette score untuk metrik ini. Oke, kita langsung ke gambar 9.9, yaitu pada slide
Dijelaskan bahwa memilih jumlah klaster menggunakan skor siluet. Nah, pada kunjungan saya, visualisasi Silhouette score memberikan informasi yang lebih kaya dibandingkan inersia. Meskipun menunjukkan bahwa K sama dengan 4 adalah pilihan yang sangat baik, ia juga mengungkap bahwa K sama dengan 5 cukup baik dan jauh lebih baik dibanding K sama dengan 6 atau 7. Hal ini tidak terlihat hanya melihat nilai inersia. Visualisasi yang lebih detail lagi adalah siluet diagram, yaitu grafik yang menampilkan siluet koefisien setiap data. Dikelompokkan berdasarkan klaster dan diurutkan dari titik ke terendah. Dari titik tertinggi ke titik terendah. Setiap klaster digambarkan seperti bentuk pisau. Tinggi menunjukkan jumlah data dalam klaster, dan lebar mencerminkan kualitas klaster. Semakin lebar, semakin baik. Garis putus-putus menunjukkan rata-rata siluet koefisien dari data. Nah, pada gambar 9.10 ini adalah analisis siluet diagram untuk berbagai nilai K. Garis putus-putus pada kuningan saya, garis putus-putus vertikal mewakili skor siluet untuk setiap jumlah klaster. Ketika sebagian besar instans dalam klaster memiliki koefisien yang lebih rendah dari skor ini, yaitu jika banyak instans berhenti di dekat garis putus-putus, berakhir di sebelah kirinya, maka klaster agak buruk. Karena ini berarti instansnya terlalu dekat dengan instans lain. Ketika dapat melihat bahwa K sama dengan 3, ketika K sama dengan 6, kita mendapatkan klaster yang buruk. Tetapi ketika K sama dengan 4 atau 5, klaster terlihat cukup bagus. Sebagian besar instans melampaui garis putus-putus ke kanan dan lebih dekat ke 1,0 ketika sama dengan 4. Gugus pada indeks ini 1, yang ketiga dari atas agak besar. Ketika K sama dengan 5, semua klaster memiliki ukuran yang sama. Jadi, meskipun skor siluet keseluruhannya K sama dengan 4 sedikit lebih besar daripada K sama dengan 5. Sepertinya ide yang baik untuk menggunakan K sama dengan 5 mendapatkan klaster dengan ukuran yang sama. Kita masuk pada materi terakhir, yaitu limit K-means. Nah, meskipun K-means banyak keunggulan seperti kecepatan dan skalabilitas, algoritma ini tetap memiliki keterbatasan. Kita perlu menjalankan beberapa kali untuk menghindari solusi yang kurang optimal, dan juga harus menentukan jumlah klaster di awal yang bisa merepotkan. Selain itu, K-means kurang cocok untuk klaster yang ukurannya berbeda, memiliki kepadatan dan bervariasi, atau berbentuk tidak bulat. Misal pada gambar 9.11 terlihat bahwa K-means tidak mampu mengelompokkan data dengan 3 klaster elips yang berbeda, ukuran, kepadatan, dan orientasi dengan baik. Ini adalah gambar perbandingan saya, dan kita akan lihat pada slide. Oke, seperti yang terlihat, kedua solusi klasterisasi pada gambar tersebut tidaklah baik. Solusi di sebelah kiri memang sedikit lebih baik, tetapi tetap memotong sekitar 25% dari klaster tengah dan memasukkannya ke klaster kanan. Sementara itu, solusi di sebelah kanan malah jauh lebih buruk. Meskipun inersianya lebih rendah, artinya tergantung pada bentuk data. Algoritma lain mungkin memberikan hasil yang lebih baik. Untuk klaster berbentuk elips seperti ini Gaussian Mixture Model atau GMM bisa memberikan performa yang jauh lebih baik.
Oke, perwengan saya telah habis dan mungkin itu saja yang bisa dijelaskan pada video yang singkat ini. Bagian yang bisa saya jelaskan, saya stop share dulu. Dan video ini saya tutup dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan pada video tugas 4 saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.